gua hampiri pakai tangan kiri, langsung gua cutter, nggak ada damai-damaian bro. Pas dia lihat, wah Iwan, langsung dia set, belum udah habis kan, dag. Kalau pernah denger kapten itu Mr. Big-nya penerbangan. Kapten itu. Kapten 45. Jadi kapten lagi masuk, kapten itu kan memang biasanya dulu pakai kopel dia, jarang dia pakai sajam. Pas sudah lengah baru gue sikat dari samping. Weh, siapa yang nyikat kapten? Iwan 21. What's up soy, kembali ke channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. This sad territory, not listen. Yes, come home, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior Family. Balik lagi bersama gue Yunus Martin Wamair. Jadi gue nih lagi main-main nih ke tempat senior-senior gue nih dari anak-anak Pamulang. Nah jadi ini di sebelah gue ini nih narasumbernya ini banyak nih. Dari apa aja dan ntar lu bisa kita tanya lagi. Kenalin dulu nih bang, namanya siapa nih bang? Ya, selamat sore. Nama gue Iwan Pristiasa ya, nama KTP. Tapi panggilan Iwan Angus. Itu nama Angus. Iwan Angus itu dari sekolah atau udah lulus atau dari kecil lo bang? Gitu. Jadi nama Angus itu dulu gue ada bikin satu grup band. Gue dulu memang hidup gue dulu di musik bro. Jadi hidup gue dulu di musik. Gue ada beberapa main di kafe. Karena untuk menghidupi itu dulu gue, karena gue kan anak orang biasa aja. Jadi gue harus nambah pemasukan. Jadi gue waktu itu main musik, sempat bikin grup band waktu itu namanya Kayu Angus. Oh Kayu Angus. Karena gue berkulit hampir sama-sama lo, jadi kita rada Angus sedikit ya kan. Terus bang? Ya, nama gue Iwan Angus. Itu yang namain temen lu atau memang lu sendiri yang nyebut? Spontan, dulu ada beberapa pagelaran musik di Ciputat. Kebetulan gue kalau nggak main musik gue nge-MC. Itu zaman dulu ada PJ MTV, tiba-tiba anak-anak spontan tulis di flyer itu PJ Angus. Nggak tahu itu tertera sampai sekarang dan ternyata hoki. Allah. Oh, berarti ini ya dari anak-anak aja ya bang ya. Yeah. Nah jadi kan gue kan ini kan channel tentang sekolah nih bang ya. Sekolah. Nah bang dulu sekolah di mana bang? Gua SD pasti sekitar sini Pamulang. SMP gue pernah masuk pondok pesantren bro. Oh pesantren. SMP gue masuk pesantren, cuma 6 bulan aja karena gue orang yang nggak tahan lapar, jadi gue nggak bisa makan itu ngantri. Benar. Tapi di pesantren gue punya dapat 1 piala waktu itu, juara muhadoroh ceramah. Wah, Kemudian gue SMA itu di Blok M gue, Jakarta Selatan. Namanya apa bang? Sekolah Pelayaran Purnama. Oh, kalau biasa orang kenal itu Laut Purnama, Laut Blok M. Oh Laut Blok M nih, jadi alumni Laut Blok M tahun berapa bang? Gue lulus tahun 2000. Oh tahun 2000. Tahun 2000. Tapi muka gue muda banget asli. Gue kira kayak 2000, tahun 2000 ke atas lah. Ya. Wah gila. Nah kan ini kan lu awalnya kan lu kan rumahnya di Pamulang nih bang. Pamulang gue. Kenapa lu milih Blok M bang? Kan banyak daerah sini bang. Waktu itu apa ya? Gue seru aja lihat sekolah pelayaran kan pakai pangkat-pangkat. Gue pikir dengan gue bersekolah di situ, gue kan memang agak nakal. Gue nakal. Tapi nggak kriminal sih, ya, sudah nggak yang nakalnya laki lah. Nakal laki. Gue pengen nyokap gue tuh agak sedikit bangga ya kan lihat anaknya pakai baju. Dan ternyata di sana ruang lingkup sekolahnya ya lumayan apa bisa mendidik lah ya. Mendidik juga ya sama menyalurkan aspirasi gue. Zaman itu kan tahun 90 sampai 2000 kan. Ya memang aspirasinya kenakalan anak muda seperti apa sih? Benar-benar. Biasa olahraga, lari-lari gitu. Sampai satu ketika nyokap gue kaget ya kan, yang namanya di sekolah pelayaran itu kan kita ada pendidikannya, pakai baju kayak tentara. Tiba-tiba selesai gue dilantik pakai baju putih-putih, walau gue bocor pulang. Itu ngapa bang? Ya biasa kenakalan sekolah Jakarta pada saat itu kan. Oke. Yeah. Nah awal lu masuk laut itu dulu memang udah musim gak sih bang, maksudnya penataran di luar dari sekolah nih kan? Kalau gue paham nih kalau tentang laut kan ada semi tentara militer. Tapi di luar dari itu ada gak bang lu kayak ditata gitu? Oh iya ada waktu itu. Perdana kemana ya? Bang? Iya waktu itu dong. Perdana kemana? Waktu itu gue nggak tahu ya kan, karena kita kan sekolah pelayaran itu ada lari-lari ya kan, lari push up ya kan, itu lari gue nggak tahu lari itu ke sekolah musuh. Oh rival lu bang? Rival sekolah gue. Dan ternyata itu jaraknya deket men.
Iya benar-benar. Jarak kayak itu cuma sekitar 500 meter lah, cuma beda gang. Tiba-tiba gue lari-lari, nggak taunya pas kita lagi lari olahraga itu sampai di sekolahan rival itu gua. Lu megang apa bang, maksudnya kayak gitu? Bambu, karena kan memang sekolah pelayaran itu kita iya benar. gitu. Jadi tiba-tiba rival gue, walaupun alhamdulillah saat ini rival gue itu jadi sahabat gue. Rata-rata gitu bang memang. Ya, karena waktu itu memang ya ada pelajaran yang bagus dari itu. Ada sedikit nilai positif lah sedikit, walaupun banyak negatifnya ya. Paling dampak positifnya kita lebih memiliki mental, dimana mental itu ke depan bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Gitu. Kalau anak muda salah biasa bos, tinggal dibenerin. Gitu. Tapi kalau mengulangi kesalahan itu yang nggak boleh. Benar bang. Gitu. Jadi mental itu kita gunakan untuk hal yang positif, untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Alhamdulillah sih sekarang sekolah gue sama sekolah penerbangan itu sudah nggak pernah ribut lagi. Karena penerbangannya udah pindah. Udah terbang lagi. Dan alumni itu udah menjadi sahabat semua. Nah pas kejadian itu kan lu lari tuh. Nah terus rival lu ngapain bang maksudnya? Iya, kalau udah lihat kayak gitu kan spontan aja. Yang lagi belajar keluar, yang ini keluar, udah. Nah posisi mereka mungkin, ini nyerang nih. Iya gitu. Padahal lagi jogging, lagi nataran. Iya, langsung gitu. Pas bentrok itu. Gue beberapa kali, gue ingat itu gue waktu sekolah itu gue tiap tahun kalender itu gue lingkarin. Untuk tiap ada kejadian, misalkan kayak ini gue inget nih, ini 16 April, ya kan? Lu sendiri maksudnya? Ya, semua ada lingkarin. Ini gue 16 April 97. Ini, ya ada semua lah. Gue kurang lebih itu 16 kali gue kena. Terus ngenain kalau nggak salah 37 kali masuk seksi 8, masuk Taman Puring, dan beberapa polsek lagi tuh gue hitung-hitung 7 kali. Masuk polsek bang? Lo ngerti nggak, nyokap gue dari yang pertama kaget gue di rumah sakit Blok S sampai yang biasa aja gue di rumah sakit Fatmawati. Kayak udah keseringan banget. Ya, pertama kali gue kena nyokap gue yang panik gimana, namanya dari Pamulang sekolah ke sana. Iya benar-benar. Udah panik jemput gue rumah sakit Blok S. Kemudian minggu berikutnya nyokap gue udah gak kaget lagi, cuma bilang biarin aja ntar teman-teman yang nganter. Saking seringnya. Ya lu tau kan solidaritas kita zaman sekolah. STM tuh memang gak diraguin lah bang. Ya pokoknya sekolah-sekolah Jakarta zaman dulu memang seperti itu. Tapi menurut gue itu nggak selamanya negatif bro. Di situ kita bisa memilih bagaimana itu yang namanya teman sejati. Benar. Bagaimana yang namanya teman pura-pura teman. Benar, gitu. Ya. Tapi prinsipnya sih yang seperti itu kalau bisa sih sekarang nggak terjadi lagi ya. Benar, dengan menyatunya sekolah di Jakarta sekarang. Saya ngeliat lebih anak muda lebih kreatif. Paling yang lebih dipagerin lagi tentang masalah narkoba sama seks bebasnya aja. Itu yang harus kita ini bang. Ya kan, bandelnya sekarang, kalau dulu kan bandel anak sekolah masuk rumah sakit. Benar. Ya kan, tawuran. Kalau sekarang banyak bandel anak sekolah itu, ya nggak terlalu banyak juga sih, tapi adalah kasus-kasus sekarang itu rata-rata ya hamil di luar nikah, kasus narkoba. Benar-benar. Itu sih. Nah bang, pengalaman lu selama di STM Laut tuh ada gak sih bang yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang nih? Momennya kan gue tadi denger nih lu ributnya bener-bener nih ribut. Nah ada gak momen yang nggak bisa lupain nih, yang kalau diulang lagi gue nggak mau banget nih Nus kalau ngulang lagi? Ada gak bang momen? Soalnya kan lu basis jauh banget lu kan, gue bayangin lu ke Blok M. Dulu gue pernah jalan sama kawan ya, sekolah lain. Oh gitu. Sekolah lain gue jalan ke Jakpus. Kita naik bis, kita naik bis tingkat tuh. Gue ini karena gue orang Banten ya, gue orang Banten, gue tidak pernah dididik untuk hal kriminal yang merugikan orang lain. Benar. Merampok lah, apalagi zaman dulu kan banyak yang ngebetak-betak tuh. Iya, wah itu yang namanya notok gitu. Iya, notok. Nah kebetulan gue ikut di bis itu, ya kan? Karena gue tidak biasa seperti itu, gue kan panik dan gue nggak ngerti harus melakukan apa. Ketika anak-anak notok, selesai notok mereka kabur, gue masih di bis sendiri. Ya, akhirnya ketika orang semua ke gue lari. Gue ikut lari dan itu gue langsung bersumpah sama diri gue pada saat itu, ini bukan bidang gue berantem aja, berantem laki-laki aja, karena kan waktu dulu memang zamannya kali ya, kalau sekarang kan nggak zamannya. Kalau dulu kan kita seret-seret pedang, kita teriak nih Iwan nih ya kan, Laut 21 dulu dengan bangganya ya kan. Kalau sekarang sih gue agak trauma ngeliat yang kayak gitu-gitu. Dulu kan
semakin kita hajar lawan kita semakin gemes kita ya kan. Kayaknya kalau nggak ngeliat darah minimal keluar dari pantatnya ya kan. Aduh. Tapi ya mudah-mudahan sih gue lihat sekarang sih itu nggak banyak terjadi. Tapi gue lihat malah sekarang lebih sadis anak sekolah. Tawurannya jarang, matinya sering. Mungkin ini kali bang, dia terlalu umbar kali bang. Kalau kayaknya gue tahu dari iya bang, dari bahasa lu ini lu ini karena dewasa gitu sebenarnya lu lebih sadis sebenarnya. Nggak juga sih. Gue cuma dulu biasanya kalau ada kawan sebasis gue kena 1 orang, gue harus balas lebih dari 3 orang. Gitu. Gue harus balas itu. Ya kan dari prinsip pertemanan dulu kan sirap. Bahasanya. Nah bang, itu kan yang momen yang nggak bisa lu lupain tuh. Ada gak sih tragedi kapal yang ini, yang pas di tahun lalu nih yang sampai sekarang bisa diterusin sama anak lain nih, yang kayak ada peristiwa besar gitu gak pas tahun lalu nih bang? Kan tahun lalu kan benar-benar mencekam tuh, mencekam maksudnya benar-benar ini aktif banget sekolah aktif dulu. Lah, itu 1 hari itu kita kayak makan ya kan, berangkat di sini berantem, di sini berantem, sampai sekolah pun berantem. Ada sih beberapa momen yang di bis dah bang, yang di bis kan lu kan anak bis banget nih bang. Oh iya benar. Lu dari sini naik apa nih? Gua naik P21. Langsung P21 tuh. P21 gua dari Ciputat. Basis Ciputat gua 21. Terus? Iya, terus. Ada gak momen yang di dalam bis gitu tiba? Pasti kan lu kan dari Ciputat. Gua pernah momen. Momen pada saat itu memang pada zaman gua tuh sekolah ada grade-nya ya. Iya benar. Misalkan kayak grade gua tuh ibaratnya nggak kelas lah sama sekolah-sekolah yang di sini, artinya kalau gue cuma sebasis gue bisa ngelawan mereka satu sekolahan. Kalau zaman dulu kan gitu. Gue pernah ada satu momentum gue mau ujian. Lo tau PDK nggak? Kalau sekarang Bidex. Bang, rumah gue itu bang. Ya, gue tahu. Nah ceritanya gue pas nyampe pasar Jumat macet nih bro. Oke. Ya kan macet nih, ada apa? Wih ternyata Dayak sama sekolah yang ada di situ kan udah campur tuh, borcil segala macam tawuran. Akhirnya gue turun sama anak-anak. Gue turun ya kan, gue pegang golok, gue pisahin dulu bro sekolah. Maksudnya? Gue pisahin yang berantem. Oh gitu? Gue buru-buru nih mau ujian, lu minggir dulu nggak minggir? Nah kemudian yang sini minggir, habis gue lewat baru gue bilang, ya udah lo lanjut bro. Iya anjir. Lanjut, iya dulu sampai. Dan dia nggak bantai lu? Ya enggak lah. Waktu itu, waktu itu memang beda kelas ya. Kalau sekarang kan rata nih. Kalau dulu memang beda kelas. Kali mungkin kalah nama kali ya. Kalah nama pada saat itu. Bang yang kenal laut bang. Pada masa itu. Iya, dan gue berharap sih, gue sih bersyukurnya alhamdulillah sekolah gue tuh sampai sekarang masih ada bro, walaupun tinggal 2 kelas. Dan makanya gue dari ikatan alumni gue bercoba agar sekolah gue ini memiliki citra yang positif sekarang. Makanya gue sesama ikatan alumni gue coba membangun tentang praktek yang mereka mudah, tawurannya tidak ada gitu. Karena kan rival gue sekolah penerbangan siang sekarang udah nggak ada, dipagiin semua bang, dipindah kan pagi itu negeri. Nah tadi kan lo kan cerita ini nih bang ya, tentang yang tentang yang notok-notok tuh. Nah pernah gak sih bang lu selama 3 tahun tuh di laut itu apes gitu bang? Katanya lu pernah disayurin gitu bang? Pernah. Itu tragedinya gimana bang? Jadi itu ceritanya bulan puasa. Iya. Pas bulan puasa itu ada penerbangan Halim main ke Blok M ya kan. Terus mereka bilang, weh puasa. Iya sip, damai. Tiba-tiba gue kan pegang cutter kan. Pas tiba-tiba mereka salaman, gue hampir pakai tangan kiri, langsung gue cutter, nggak ada damai-damaian bro. Gue bilang gitu sendiri bang? Iya ini Blok M, set gue cutter nih, teman-teman ada. Kena doi? Ada semua kena doi, nggak tahu gue udah kekepung. Ini gue kena nih. Dibagi bang? Dibagi. Pakai batangan atau apa? Kayaknya konblok atau besi lah, kayak besi jalur gitu. Kemudian teman-teman gue balik, gue ditarik, kemudian gue dibawa ke rumah sakit Blok S. Dapat 17 jahitan. Koma berarti bang? Alhamdulillah sih gue nggak koma. Nah, karena kan fisik kita tuh anak pelayaran dulu bagus. Kalau ribut katanya push up dulu. Iya. masa itu. A few moments later. Nah bang, tadi kan jeda nih, suasana gelap nih, kita jadi kasih penerangan nih bang. Oke nih bang, lanjut lagi nih bang. Jadi kan abang bilang tuh yang pernah tuh abang tragedi sampai abang dikoprok tuh sampai 17 jahitan. Itu katanya bawa sampai sama bajai bang ya? Kayaknya sama besi itu dari belakang. Terus dibawanya pakai bajai gitu? Bajai. Pas anak-anak jemput gua kan, karena gua nggak tahu nih jarak sama anak-anak waktu itu kan, kita cuma yang ada di otak kita, kalau kita selon kita paling keren. Bener.
Dan gue nggak tahu jarak anak-anak jauh tuh, anak-anak di Hotel Ambara gue udah deket depan terminal. Jadi kan nyebrang jalan dia. Pas gue jatuh anak-anak bajunya tuh. Waktu itu gue juga dibantu sama sahabat gue sih. Anak sini juga, anak penerbangan. Uka namanya Bro Uka. Berarti lu dari sini berapa orang masuk penerbang? 3, 4? Masuk Purnama. Yang berapa orang gitu? Basis gua di angkatan gua cuma 19 orang. Yang enggak yang viewer dari Pamulang? 2 orang berarti? Gua doang ya. Bang Uka itu? Uka itu penerbangan deh. Oh gitu. Oh jadi dia nolongin lu gitu? Iya. Yeah. Oh gitu. Jadi musuh lah misalnya, tapi di rumah temen lagi. Pas dia lihat, wah Iwan, langsung dia set. Iya. Sebelumnya udah habis kan, dak. Cuma alhamdulillah ini aja sih bro yang kena. Fak dibacakan itu bro? Iya di sayur lah, gimana sih zaman dulu kan sayurin kan? Iya benar gitu. Oh baru ada sih yang temen lu itu tuh udah. Iya Uka, Iwan. Sempet dia peluk sebentar, anak-anak gua maju, gua ditarik, taikin ke Bajai, baru rumah sakit Blok S. Nah itu kan nggak mungkin lah kita nggak menafikan, pasti lu ada pernah nyayurin orang dong bang. Pernah nggak ada tragedi nih? Ada beberapa sih. Banyak ya. Satu bang. Satu yang paling berkesan dan gue menyesal karena dia itu sekarang jadi sahabat gue walaupun jarang ketemu. Rata-rata gitu bang. Jadi itu kejadian di Bulungan. Dulu kan gue kalau balik sekolah tuh gue pasti nongkrong di Bulungan karena benar. Gue itu kan sekolah itu ada jam-jamnya. Benar bang. Pokoknya dari jam 4 sampai setengah 6 Blok M punya laut sore. Oh gitu. Selesai itu kita diusirin, kita harus pindah karena penerbangan bubar sekolah. Karena gue kan bubar jam setengah 5, penerbangan bubar setengah 7. Memang udah diatur itu supaya ketemu, tapi namanya dulu bandel. Tungguin malah ya. Tungguin di Bulungan lah. Tungguin di Bulungan, tiba-tiba mancing ya kan. Kan itu udah di suite tuh. Kalau kayak kapal 21 nggak mungkin nyamper ke Bulungan. Benar. Karena adanya Laut 21 sama 69. Iya. Pas mereka nyamper, gua dulu pakai wig. Nyamar bang. Pakai wig samping tukang gorengan, saat sini pegang golok. Pas penerbangan sudah masuk, waktu itu sahabat gua, sekarang jadi sahabat walaupun jarang ketemu. Kalau pernah denger Kapten itu Mr. Big-nya penerbangan. Kapten 45 gitu. Terus jadi Kapten lagi masuk, Kapten itu kan memang biasanya dulu pakai kopel dia, jarang dia pakai sajam. Iya, yang tahunan itu kopel pakai sajam, pas masuk lampu merah Bulungan gue nongol dari samping gua. Dia naik bang? Enggak, udah anak-anak udah bentrok. Oh, udah bentrok. Anak-anak udah bentrok dari halte Bulungan, tarik mundur ke lampu merah Bulungan yang arah 70. Mereka udah bentrok, gue masih slow. Pas gitu pas sudah lengah baru gue sikat dari samping. Tangannya Kapten di situ mungkin ada sedikit nama ya. Weh, siapa yang nyikat Kapten? Iwan 21 gitu. Ya itu mungkin kenang-kenangan gue buat sahabat gue. Kapten ya. Kena di tangan aja sih dia. Ada kenang-kenangan dari gue. Ya itu cuman sekarang kita kalau ketemu kayak yang orang kangen peluk, beberapa kali ketemu di Blok M ini udah hampir 10 tahun kayak nggak ketemu. Dulu jadi pasca dia sudah alumni duluan kan. Begitu gua alumni ketemu di beberapa momentum ya kita peluk-pelukan, paling dia ngeledek nih kerjaannya Iwan jelek nih dulu deh. Oh berarti gila juga tahunan lu bang. Ada beberapa sih yang nggak mungkin gua ceritain semua gitu. Teman tahu lah itu kenangan yang buruk tapi berakhir manis antara gue sama Kapten gitu, dan kita sekarang saling mendoakan. Gue selalu mendoakan supaya yang kena Bang Iwan yang merasa aja lah dipermudah. Benar. Nah bang, gue mau bahas nih bang, kan banyak nih isu-isu waktu zaman gue sekolah tentang ilmu-ilmu kayak gitu. Di tahunan itu benar ada gak sih bang? Atau memang lu juga kayak gitu? Soalnya kan tadi gue liat lu kayaknya berani buat tuh. Memang faktor nyali atau memang ada bantuan dari gue gitu sih bang? Gini ya, gue asli orang Banten bro. Oke. Bokap gua semua dari Banten. Bahkan mungkin kalau di Kesultanan Banten gua termasuk keturunan ya dari Syekh Mansur. Dari bapak bang? Bokap. Itu gua bilang ada, tapi menurut gua ya ada sih. Gua sempet dibilang dulu. Jadi ada cerita lucu bro. Jadi ada satu kejadian, kalau dulu kan kita anak laut, gua pusapnya rajin, olahraganya rajin. Jadi sebenarnya teknik, dulu gue sempet digosipin bahwa Iwan tekbal, jadi batu aja ditangkepin. Padahal kan kita mempelajari bagaimana kita supaya nangkep itu pas ya kan. Kalau kita lawan kayak gini kan batu otomatis dia ngebentur tangan kita. Tapi kalau iramanya kita ikutin kan, pas batu lompat kita ikutin nangkep kayak gini kan nggak mungkin hantem. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ini tekbal, ada anak-anak yang belajar kayak gitu, tapi kalau debus gue percaya bro.
Tapi kalau orang kebal ya gue rada kurang percaya sih. Kalau debus itu kan memang kesenian ada. Tapi kalau kebal yang namanya untuk disombongkan, menurut gue itu nggak ada. Gue nggak pernah terkecuali memang goloknya tumpul ya. Kalau makanya gue dulu bukannya gue kebal, tapi gue ukur dulu nih lawan gue pakainya apa nih sajamnya. Misalkan celurit beneran kah, golok beneran kah, atau plat yang dia buat bikin mirip golok. Kalau plat kan paling kita biru-biru aja. Makanya kayak gitu gue berani tangkis. Secermat itu bang lu. Iyalah, kita kan memang gue dididik sama keluarga gue, walaupun keluarga gue bukan orang berada, tapi dididik untuk cermat. Jadi kalau almarhum bokap gue bilang, kalau kita mau ngeksekusi sesuatu, amati baru eksekusi. Berarti dari diri lu sendiri, lu nggak pakai gitu bang? Enggak, gue berdoa aja. Gue berdoa aja. Pada saat itu mungkin memang kebetulan sebetulnya nyali itu terbentuk dari gengsi. Dari gengsi bang. Dari gengsi lah. Ketika gengsi kita timbul, kita akan berani melakukan segala sesuatu, baik itu yang positif maupun negatif. Benar. Berarti nyali terbentuk dari gengsi bang. Iyalah. Nah itu kan suka duka lu. Ada gak bang momen yang di kelas nih bang yang nggak bisa lupain nih, yang istimewa banget nih sama lu di tentang laut Blok M ini? Momen atau guru itu atau udah, apa gitu? Udah paling banyak gitu. Dengar yang latih itu juga anggota marinir. Gue punya instruktur nih, gue selalu mendoakan dia semoga dia selalu sehat walafiat segala macem. Jadi gue itu kan deket, gue cerita lucu. Jadi dulu nih tiap minggu kita ada materi namanya renang bang. Di Ragunan. Masuk ke Ragunan ya? Iya. Karena gue kurang uang jajan dan gue dari masih dulu memang alhamdulillah gue dikasih karunia itu, gue lobby gue bagus. Pinter ya bang ngomongnya lu. Ya. Jadi gue dekat sama instruktur itu marinir. Nah gue yang ngumpulin deh tuh uang renang. Oh. Iya kan, jadi bendara sih. Iya. Jadi gue bisa ya lumayan ada lebih goceng dia, zaman gue kan 5.000 rupiah lumayan gue jajan. Iya asli benar. Udah dapat mie ayam 5 itu. Benar, goceng maksudnya 25 perak gitu. Ya karena lu ongkos bisanya cepet. Oh, berarti lu benar deket ya sama guru ya bang? Ya gue sama guru gue deket karena gue kan anak seorang guru bro. Jadi gue menganggap guru itu ya benar-benar orang tua. Ya. Jadi gue itu sebandel apapun karena gue deket sama guru. Dimaafin ya? Ya gue tetap di mata itu anak yang baik. Pinter lu bang, ambil orang dalam. Jadi gue kan sekolah, ya emang dari dulu ternyata emang harus ada orang dalam semua. Bener bang. Jadi gue sekolah itu kan tertib, yang namanya sekolah pelayaran itu tertib bro. Bener bang. Kita ini harus dibraso, ya kan, terus wing harus dibraso, sepatu harus disemir. Braso itu apa sih bang? Maaf. Braso itu yang buat mengkilap. Oh iya oke. Jadi gue berangkat nih udah telat nih nyampe sekolah, dari bis anak-anak berantem dulu, nyampe sekolah tuh, gue nggak kena push up, yang lain kena push up. Terdekat ya. Oh berarti dari lu berangkat aja udah benar-benar ribut ya bang? Bukan ternyata untuk dibuat-buat, memang itu story untuk mau jalur mana? Mau jalur Fatmawati, gue udah pasti ribut. Kalau Texas, mau jalur mana? Gue mau jalur Taman Puring, Seswe gue udah pasti ribut. Gue mau jalur mana lagi, udah pasti ribut. Dan memang kalaupun nggak ribut kan kita cari-cari ribut zaman dulu. Di mana? Gitu. Benar-benar. Berarti yang musuh yang dulu yang paling lu deg-degan apa bang? Nggak ada. Kayaknya tentang what bang, kayaknya ribut dulu. Nggak. Jadi sebetulnya deg-degan itu ada. Cuma memang pada saat itu adrenalin kita tuh memang mencari itu. Kita nyari adrenalin yang kayak gitu. Kayaknya udah kalau nggak ribut gimana ya sekolah zaman dulu ya? Iya kayak sekolah ya. Apalagi zaman gua ya kan. Zaman gue itu buku kan lipet taruh kantong. Satu dong. Iya lipet taruh kantong. Pada saat itu kan memang sekolah belum melakukan pembenahan kayak sekarang. Kalau sekarang kan sekolah gue alhamdulillah pembenahannya juga udah bagus. Bagus ya bang. Karena kita memang dari itu tadi, dari ikatan alumni itu kita coba membangun sekolah ini agar lebih baik, supaya ketika mereka lulus sekolah itu kerja mudah, praktek mudah. Makanya dari ikatan alumni yang kita bentuk sekarang itu memang memfasilitasi itu untuk sekolah. Ada wadah ya untuk kita. Ada wadah, ya. Ikatan alumni pelayaran. Nah itu kan sesi lu dari lu terluka, melukai sampai lu gue denger rintangan lu dari sini ke sono parah banget bang. Nah kan udah lulus nih bang, katanya lu kegiatannya tuh kayak masih di Blok M lagi. Apa sih bang ada kegiatan setelah lulus itu? Nah jadi gue pas lulus sekolah itu kan nyokap gue selametan. Seneng dong anaknya. Lu bayangin men, iya kan? Yang namanya selametan itu biasanya kan lulus kuliah.
ini gue lulus sekolah selamatan. Akhirnya gue rada-rada malu sedikit di rumah. Nyokap sayang banget bang asli. Ya lulus sekolah, gue cabut dari rumah deh, karena gue berpikir gue akan balik ke rumah ketika gue jadi orang sukses. Gue tinggal di rumah sahabat gue, Erik, itu di Fatmawati. Iya. Kemudian gue ngamen. Lu ngamen bang? Ngamen gue ngamen dari Blok M, Fatmawati, Pondok Labu, balik itu sampai satu ketika kakaknya nyokap nelpon gue harus pulang. Akhirnya gue pulang, gue kuliah di satu kampus swasta. Itu gue sambil cuman ngamennya udah berubah, gue main musik di kafe. Gue ada grup band. Oh lu ada grup band? Dulu gue ada grup band. Bandnya bang dulu namanya bang? Kalau band Top 40 gue namanya Interlude. Kalau band reggae gue Kayu Angus. Cuma gue karena gue pernah jadi IO juga, gue banyak bro yang gue mau korek semua bang. Iya. Terus akhirnya gue udah nggak ngeband lagi. Kurang lebih 2004 gue mendirikan Ganespa, organisasi yang sampai sekarang ya gue masih ada di dalam keluarga besar itu. Jadi dampak positif dari sukanya berantem, mental yang kita punya, gue coba hijrah ke hal yang lebih positif. Gue gunain keberanian gue untuk mencoba hal-hal yang positif. Ketika kita masih muda mencoba hal yang positif, itu salah. Enggak jadi masalah anak muda. Tinggal bagaimana yang tua-tua ngebenerin. Anak muda salah biasa, tinggal dibenerin. Tapi kalau mengulang kesalahan itu yang nggak boleh. Nah saya mau nanya bang, tadi Ganespa itu apa bang? Coba bang. Kayaknya saya sering dengar mulu. Iya, Ganespa itu dulu organisasi yang terbentuk dari berbagai macam karakter. Gitu, hobi ya. Ada yang hobinya pencinta alam, ada yang hobinya musik, ada yang hobinya kegiatan sosial, ada yang kegiatan lingkungan hidup. Sehingga pada saat itu kami para formatur, para pendiri mendirikan organisasi itu yang alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 7 angkatan. Ya Pak ya? 7 angkatan ya? Dan abang angkatan pertama? Ya, perintis. Gitu, gue perintis. Perintis itu apa sih bang? Perintis itu pendiri cuy. Maklum orang awam bang. Oh pendirinya? Oh ya, jadi pendiri. Di tahun 2004 ya bang? 2004. Nah kemudian di 2004 itu gue bersama Ganespa coba membangun pertemanan, membangun satu bersamaan, membangun satu visi misi yang sama, sehingga akhirnya kita turut serta dalam mentelurkan kota Tangerang Selatan. Sampai gitu. Yang gubernur yang cewek sampai datang kemari bang ya? Iya. Gue nonton tuh bang. Iya. Nah ada kegiatan apa nih bang yang lebih yang menonjol tentang Ganespa ini bang? Ada kegiatan yang sampai keluar kota, katanya sampai bantu bencana alam. Oh iya, kita sampai ke Aceh, waktu tsunami Aceh kita berangkatin teman-teman, bantu di sana. Hampir tiap lokasi bencana kita turun. Oh memang posisi positifnya itu bang, banyak yang itu ya. Iya. Yang kemudian alam, terus. Karena seiring regenerasi di Ganespa pada 2005 itu gue menjadi kader Karang Taruna. Walaupun sebetulnya dari kecil gue udah ikut Karang Taruna. 2005 gue jadi kader Karang Taruna, gue waktu itu masih jadi ketua Karang Taruna Kecamatan. Kemudian 2009 Tangerang Selatan Mekar, gue jadi sekjen di Karang Taruna Kota Tangsel. Banyak terus. Kemudian di 2015 gue jadi ketua harian Karang Taruna Provinsi Banten. Dan tua sekarang dan sekarang di 2021 gue jadi ketua Departemen Kemitraan Antar Lembaga Karang Taruna Nasional. Gitu. Jadi karir gue memang di organisasi, terus juga di Pemuda Pancasila karena memang buat gue pengabdian, gue masih menjadi kader madya di Pemuda Pancasila. Ya ampun. Tuh, karena gue sangat sadar sekali, gue hanya anak seorang pensiunan guru. Kalau gue tidak membuka jaringan, gue tidak membuka hubungan, gue tidak membuka jalur untuk gue, ya mungkin akan sulit sekali menghadapi kehidupan saat sekarang. Makanya pada tahun 2009 itu gue jadi pegawai negeri sipil angkatan 1 di Kota Tangerang Selatan. Banyak buat bang karir lu bang. Iya, jadi organisasi buat gue pengabdian. Pengabdian ya. Makanya gue tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu di organisasi karena inilah yang membesarkan gue. Ketahuan bang dari karakter lu bang. Iya, jadi organisasi adalah pengabdian, pegawai negeri adalah karir gue. Tuh dengar tuh. Sumpah story lu keren banget bang. Nah gue mau bahas tentang itu. Lu kenal organisasi PP itu mereka yang nawarin atau lu yang masuk bang? Jadi gini, dulu kan masa transisi gue dalam pendewasaan itu
lingkup gue bergaul otomatis dengan orang-orang organisasi. Iya benar. Itu ada sosok figur ketua Pemuda Pancasila Kota Tangsel yang pertama itu almarhum Om Boy, mudah-mudahan dia tenang sekarang di sana karena sudah almarhum. Ya. Dia mengajarkan gue untuk ya lu kalau mau berorganisasi lu kan basic lu tadinya bukan orang benar. Coba lu di sini untuk melakukan pengabdian gitu. Rubah image yang ada di Pemuda Pancasila. Kalau dulu kan orang menganggap Pemuda Pancasila itu ugal-ugalan gini. Kalau semua orang menganggap situ dan tidak mau masuk ke dalamnya, siapa yang akan melakukan perubahan? Gitu. Makanya ketika gue masuk, gue coba melakukan perubahan bersama kawan-kawan tentunya yang satu pandangan, karena kalau gue sendiri apa artinya? Benar Bang. Gitu. Secara organisasi kita perbaiki, semua kita rubah mindset, walaupun sekarang masih banyak kejadian-kejadian seperti itu ya, karena memang seperti itulah organisasi PP itu, karena tugas kita kan pembinaan. Ya kan kita melakukan pembinaan. Kalau kata ketua umum bilang, Om Yapto itu, dengan masuknya mereka ke Pemuda Pancasila yang tadinya hobinya tiap hari nyolong, ketika ada kegiatan PP minimal kegiatan nyolongnya berkurang. 30% yang hobinya mabok, ketika biasanya mabok ada kegiatan PP, maboknya berkurang. Itu jadi kita mengurangi dan melakukan pembinaan. Ya, mungkin kalau mereka udah benar juga mereka adanya jadi pengurus masjid. Benar. Benar gak? Benar. Karena dunia ini kan majemuk, isi orangnya itu dengan berbagai macam orang. Masing-masing punya tugas fungsi tiap organisasi. Ya kan, organisasi keagamaan yang membina secara keagamaan. Organisasi kepemudaan ya tentunya membina pemuda agar pemuda ini menjadi lebih baik. Itu kalau dia tidak terwadahkan ya tambah ugal-ugalan. Gitu, Bro. Dan pernah tuh gue nonton satu video, berarti itu lu ya Bang ya? Ya. Itu tuh sebagai apa Bang, sampai orang-orang kok denger lu semua itu Bang? Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu kita harus punya seni dalam memimpin. Gitu. Ketika kita melihat anggota kita sedang berapi-api, bagaimana teknik kita untuk agar mereka mau mendengar kita tanpa merasa aspirasinya tidak tersalurkan. Aspirasinya jangan sampai tersalurkan ya Bang. Jangan sampai tidak tersalurkan. Bagaimana agar kita dapat memuaskan anggota kita, memuaskan aparat hukum dan memuaskan masyarakat gitu. Pernah gak Bang? Seninya memang kayak gitu memimpin. Gitu. Pernah gak ada satu momen yang lu benar-benar lu turun tangan itu untuk benar-benar misahin dua kubu itu Bang? Katanya sampai lu ke daerah sono ya. Oh iya kayak di Ciledug di mana gitu. Iyalah, kita kan orang datang niat mau berantem. Karena udah emosi kebakar, setannya udah banyak ya kan. Tiba-tiba kita datang, jangan berantem. Kira-kira kita didengar apa ditimpuk? Ditimpuk. Makanya kita itu seni kita dalam mengelola massa yang sedang beringas itu kita harus pakai seni misalkan. Oke. Pokoknya kita tunggu saat ini, kita tunggu dulu ya kan. Kita tunggu supaya mereka tidak bergerak minimal karena terjadi cooling down. Kita tunggu katanya. Kalau memang dari sana tidak ada penyelesaian, baru kita gunakan cara kita gitu. Jadi masa keburu turun, cair, koordinasi sudah baik dengan pihak kepolisian, maka semua akan menjadi baik. Nah, lu di PP pangkatnya apa Bang? Pangkat, PP nggak ada pangkat. Nggak, maksudnya ininya di apanya tuh? Kalau di keanggotaan gue sebagai kader Madya Bro. Madya itu apa sih? Jadi ada Pratama, Madya dan Utama gitu. Jadi gue di tingkat menengah. Kalau misalkan ibaratnya gue perwira menengah. Oh gitu. Kalau di struktur organisasi gue 2016 itu gue sekretaris cabang Kota Tangerang Selatan. Sekretaris tuh ya? Iya. Sekarang gue wakil ketua di Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. Daftar iya. Oh berarti lo yang wakilnya Bang. Iya, cuma ya di PP itu gue lebih banyak pengabdian dan gue nggak mementingkan jabatan gue apa sih. Yang penting gue nambah saudara, ya kan. Ketika gue ke Jogja, gue ke Batam, bahkan gue ke Papua sekalipun, iya kan. Iya kan, paling nggak kita ada saudara, Surabaya, semua, karena PP ini kan organisasi nasional. Iya, seluruh Indonesia Bang ya. Iya, seluruh Indonesia. Satu-satu ormas yang seluruh Indonesia tuh PP ya. Ya ada beberapa sih, cuma yang saya tahu itu. Ya. Tapi gue suka banget nih, gue berdoa supaya rambut lu cepet panjang nih Bro. Gue sama botak Bang dulunya. Sama gue kan. Iya, dulunya gue botak gitu. Wah gokil Bang cerita lu. Dan nih gue mau kasih tahu nih, gue baru kenal nih sama abang ini, dan abang ini sopan banget. Maksudnya dia mau ngerangkul orang kayak gue nih, ngapain? Kalau misalnya logikanya, lu siapa anjir datang tiba-tiba ya kan, tiba-tiba lu udah aja nggak apa-apa gitu. Nah
Nah ini contoh yang harus lu contoh nih. Jadi pengalaman dibuat tuh jadi benar-benar untuk ngebentuk diri Bang ya. Ya. Benar-benar. Karena karakter itu tidak bisa terbentuk karena orang lain. Orang lain hanya bisa mendirect kita, tapi terbentuknya dari diri kita sendiri. Gitu. Nggak ada yang orang hebat itu karena orang lain. Orang yang hebat karena orang lain tempelan itu sifatnya semu, bro. Tapi kalau yang terbangun dari diri kita sendiri itu pasti akan kekal. Jatuh bangun itu biasa. Dan itu yang lo alami selama ini. Iya, benar. Karena kan gue sadar gue cuma anak pensiunan guru. Itu keren Bang. Nah, edukasi dong Bang buat anak-anak sekolah nih. Ini kan channel anak sekolah nih. Iya. Gimana edukasinya nih tentang dulu, tentang abang kayak gini. Coba dong kasih pencerahan untuk anak-anak sekarang nih Bang. Ya, jadi buat adik-adik sekalian yang sekarang masih berada di bangku sekolah, coba cari kegiatan kreatif yang lain. Kalau kalian hobi berantem, sekarang udah banyak wadahnya. Ya. Bisa ikut tinju, bisa ikut muay thai, bisa ikut apalah, dan ringnya sudah ada. Itu jangan lagi kayak kita dulu yang kalau kita kan dulu zaman wadahnya memang sedikit. Kita wadahnya itu sedikit, sekarang kalian hidup di zaman yang wadahnya sudah banyak. Gitu. Jadi telurkan aspirasi keinginan kalian tepat pada tempatnya supaya tidak menjadi hal yang mubazir. Harapan orang tua terpenuhi dan kalian insya Allah akan menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Ini Bang satu lagi. Ini lokasi ini tempatnya Ganespa apa? Iya, Ganespa. Dan ini apa tuh lingkungan ini nih benar apa tuh disponsori oleh Ganespa atau gimana Bang? Atau jadi memang ini Ganespa ngasih wadah untuk anak-anak sini? Jadi ini sebetulnya adalah lahan yang dikonservasi oleh Ganespa. Iya. Ini lahan ini punya pemerintah. Oleh pemerintah. Punya pemerintah, kita coba manfaatkan, kita galang pemikiran bersama kawan-kawan untuk menghidupkan tempat ini. Makanya di sini ada kuliner, ada segala macam. Nama tempatnya apa nih Bang? Biar sekalian promosi nih. Nama tempatnya itu Wisata Edukasi Kuliner. Iya. Ada apa aja nih Bang di sini nih Bang? Di sini ada ayam bakar, ada sosis bakar, ada pempek, pokoknya banyak di sini jajanan enak. Tempat nongkrongnya juga asik banget kan bro, nongkrong ya kan? Asli sih mau tidur sebenarnya. Di pinggir danau, kalau sore ada yang latihan perahu, ada yang main kayak segala macam. Sampai kan ada pulau tersendiri. Ada pulau di sana di tengah itu kalau kita ngedayung 5 sampai 10 menit di sana ada pulau. Terus juga buat teman-teman kalau bisa malah pelajar-pelajar nih kayak bro alumni lu bentuk tuh adik-adik lu buat bikin tim rescue penanggulangan bencana. Latih mereka di sini latihan perahu. Mereka bisa latihan perahu di sini. Nanti akan terbentuk kalau yang punya bakat-bakat jadi atlet dayung kenapa tidak? Benar. Itu minimal tiap sekolah punya tim penanggulangan bencana. Sehingga ketika ada bencana banjir segala macam, pelajar tuh turun. Benar. Kayak kemarin kan ngeliat STM kompak udah keren tuh. Pengen lihat lagi pelajar kompak di lokasi bencana. Ya kan nanti tinggal sekolah beliin perahu, kita latih di sini untuk sementara latihan bisa pakai perahu kita. Kalau ada banjir itu benderanya tuh kan saat 57. Udah masuk. Jadi nanti kerennya itu, yang jadi kerennya itu sekolah mana yang masuk lokasi bencana duluan masuk TV itu udah sekolah paling keren. Sumpah gua gak kepikiran Bang. Coba lu rangkul nih. Jadi yang nonton di channel YouTube ini terutama para pelajar, ayo bikin tim rescue sekolah ini. Kita Ganespa siap. Jadi ini abang ini nih gak hanya ngasih ceramah dong, jadi ngasih wadah juga ya Bang. Ada wadah. Yang kita tentunya saya nggak sendiri, ada kawan-kawan. Bener. Jadi kayak kan ada orang ceramah dong tapi nggak kasih wadah. Lu ngasih wadah jadi orang oh iya bener nih jadi. Iya. Dan lu sendiri pelaku sendiri jadi pelaku ini maksudnya gue ngalamin ini loh. Jadi gue tahu yang kayak gini. Ini ada kelas gue lagi gue suruh juga. Ayo bikin latihan di sini nanti abang bantu. Kalau di sini kan siapa tahu ya kan untuk menyatukan sekolah-sekolah yang biasa tawuran ya kan tiba-tiba di sini dari Sasmita ada satu yang lumayan dayung misalkan Ripale Sasmita apa satu dayung mereka terbentuk dalam satu perahu atlet yang mewakili ya kan. Bener-bener Bang. Sebenarnya banyak banget nih kisahnya dari lu Bang tapi ini juga sih maksudnya kan nggak boleh terlalu terbuka juga ya kan maksudnya biar inilah maksudnya ini gambaran nih kalau lu tahu historinya dari anak laut ya Bang laut tahun 2000 ya ini terus lanjut ke
tentang kegiatan-kegiatannya setelah lulus kayak gitu. Boleh lu datang sini sharing-sharing ke langsung abang. Bang siapa namanya tadi? Iwan. Bang Iwan. Iwan Angus. Oh, Emang itu, Bro. Dari Bang Iwan Angus nih. Sumpah deh, tadi gue grogi banget. keren, Ternyata lu asik banget Bang, ternyata asik banget sumpah. Ya itu aja deh kisah kasih dari STM Laut tahun 2000. Oke, gue airin aja nih kisah kasih di sekolah dari SPM Laut Blok M tahun 2000-an nih. Gue Yunus Martin Mamer. Gue Iwan Angus. Kisah kasih di sekolah. Kisahnya anak sekolah. History Laut Blok M tahun 2000. Salam damai alumni. Salam damai alumni. Sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang di aspal pedang. Ku tebas datang menghalang, tidak pandang siapa yang datang menerjang. Jaga ku cengkram, coba hentikan ku punya kewa.